Oke, kita langsung lanjut ke CSIS, ke Mas Arya. Mas Arya, kalau hitungan dari CSIS seperti apa? Potensi dari PS ini bisa lolos ke Senayan seperti apa? Bisa menembus nggak tuh angka 4%? Baik, kalau terima kasih ya. Kalau kita percaya pada pelaksanaan hitung cepat ya, dan kita menemukan di CSIS misalnya, itu PSI mendapatkan 2,67. Sama dengan menggunakan plus minus 1%, saya kira masih berat ya untuk PSI untuk bisa tembus 4% suara. Kenapa begitu? Karena dua hal ya. Yang pertama, kalau kita lihat sejarah hitung cepat sejak 2004, itu selisih antara prediksi lembaga hitung cepat dengan hasil real dari KPU itu tidak pernah melewati ambang batas 1% gitu ya. Jadi dia selalu berada di rentang di bawah 1%. Yang kedua, kalau kita lihat pengalaman di 2019 juga menunjukkan hal yang sama. PSI misalnya di 2019 kita prediksi di angka 1,9 di hasil hitung cepat, sementara di real count-nya itu 1,89. Jadi hanya beda 0,01. Nah, dengan menggunakan dua argumen tersebut, saya kira rasa-rasanya agak berat bagi PSI untuk bisa tembus angka 4% gitu. Jadi CSIS Apalagi tidak kalau mau kita ngasih lihat angin segar seperti ketika LSI Denny Jaya tadi. gimana Mas? Jadi CSIS tidak mau memberi angin segar seperti yang diungkapkan oleh Mas Hanggur tadi oleh Denny Jaya. Ya, saya kira ini bukan soal angin segar ya, karena kita percaya data ya, dan data itu menunjukkan bahwa menggunakan asumsi yang tertinggi pun, ya misalnya 2,67, menggunakan asumsi yang tertinggi pun 1% itu baru di angka 3,67. Kalau kita rata-rata semua lembaga survei yang melaksanakan quick count itu 2,78 rata-ratanya. Kalau kita tambahkan 1%, dia baru di angka 3,78. Baik. Jadi saya kira dengan situasi itu berat. Yang kedua, data itu sudah masuk 65%. Dan ketika data itu masuk 65%, itu pergerakan itu akan berat sekali, Oke. bisa Stabil bisa gitu ya bergerak di angkanya harusnya atas ya, 0,5. Artinya kalau data itu menurut sudah CSIS ya? sangat stabil sekali ya. Oke. Nah, saya mencoba melakukan melihat data yang masuk pada 2 minggu sebelumnya, dan kalau kita bandingkan dengan hari ini, itu perubahan itu hanya 0,1, 0, ya di sekitaran 0,1-an. Ya. Kalau kita bandingkan dengan 2 minggu yang lalu, itu memang yang agak besar perubahannya itu, penambahannya itu hanya ada pada PSI dan Gelora. Partai-partai lain dibandingkan seminggu sebelumnya itu dibandingkan 2 minggu sebelumnya itu hanya 0,1. Oke. Artinya data itu tidak akan bergerak jauh lagi gitu. Jadi kalau apalagi sekarang kan data pemilu kita itu data yang Baik. terbuka. Jadi publik, partai politik, saksi itu bisa dengan sangat mudah kalau mereka punya akses pada internet, mereka akan bisa sangat mudah membandingkan antara foto C1 yang difoto itu Ya. dengan membandingkan dengan tabulasi. Hmm. Ketika ada perbedaan input misalnya, itu akan mudah sekali dideteksi errornya. Oke. Jadi dengan data pemilu yang sangat terbuka itu, orang punya kesempatan yang sama untuk memvalidasi hasil suara gitu. Baik, Itu saya ingin ke kira-kira. Mas Anggoro. Mas Anggoro, kalau kita melihat data statistik dari perolehan suara PSI yang kemudian agak ada peningkatan begitu dari ilmu statistik, penjelasannya mungkin LSI punya penjelasan mengenai hal itu. Ya, yang pertama saya ingin garis bawahi tentang angin segar tadi ya. Bahwa Silakan. angin segar itu memang muncul sebelum pemilu. Jadi sebelum pemilu survei terakhir PSI itu 2,2%. Sama hanya dengan perindo ya, yang angkanya survei itu 2%. Oke. Artinya dengan margin of error 2,9% dalam survei, muncullah angin segar potensi PSI lolos ke Senayan. Tetapi itu data sebelum pemilu, data persepsi publik. Nah, sayangnya tidak semua data itu bisa dihadirkan ke TPS kan begitu. Baik. Nah, kemudian kita lihat data dari hasil quick count yang lebih real gitu ya. Artinya yang terpotret dalam survei sebelumnya kalau tidak bisa dihadirkan ke TPS kan nggak terhitung sebagai hasil pemilu. Yang kita hitung sebagai hasil pemilu adalah data yang ada di TPS saat hari H. Ya. Nah, dengan pendekatan quick count, perhitungan quick count, maka PSI kan mendapatkan 2,71 di LSI di Indonesia. Oke. Nah, berdasarkan statistik, ini pertambahannya menjadi 3,71% karena plus 1% margin error. Apakah nanti sering bertambahnya PSI ini, kemudian juga partai yang lain bertambah, apakah 3,7 belum tentu, bisa saja di bawah 2.
karena margin error-nya 1%. Baik. Jadi ini sangat rentang margin error 2,7 itu sudah diartikan 1,7 paling rendah bisa 3,7 paling atas. 3,7. Baik. Jadi Oke, rentang inilah yang potensi terjadi sampai nanti tanggal 20 Maret. Oke, Meskipun tapi saya juga kalau sampaikan ya misalnya bahwa Novel, sampai mentok menyentuh angka 4% tuh mungkin nggak, Mas? Singkat saja sebelum kita ke Mbak Grace. saya tidak melihat itu ya. Baik. Oke, Berat sekali berarti rasanya. potensinya kecil, berat ya. Oke, jadi ini ada dua perspektif yang berbeda antara lembaga survei dan juga internal dari partai politik yaitu PSI. Kita mau ke Mbak Grace. Mbak Grace tadi kan sempat menyinggung ya Mbak ya, bahwa kalau kita bicara soal konteks kenaikan suara, ini kan tidak hanya dialami oleh PSI, tapi juga beberapa partai lainnya. Misalnya tadi Mbak Grace sebut PKB dan juga Gelora, tapi kemudian yang disorot hanya PSI. Apa yang Mbak Grace lihat dalam rangkaian peristiwa secara keseluruhan ini? Mbak Grace? Bisa mendengar suara kami? Halo? Baik. Sepertinya ada masalah komunikasi. Baik. Baik. Saya ingin ke Mas Arya kalau begitu. Mas Arya, kalau kita melihat partai-partai yang jaraknya tipis-tipis nih seperti PSI, lalu P3 mungkin yang sempat naik 4 lalu agak sempat turun lagi tapi naik lagi 4%. Ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah akan ada pergerakan signifikan nanti di akhir-akhir? Ya, kalau dibandingkan antara PSI dan P3, mungkin dari sisi penyelenggara hitung cepat memang P3 lebih berpotensi masuk PT 4% ya, karena dia berada di batas tipis di antara 4% ya. Beberapa lembaga survei menemukan P3 itu udah di atas 3,5 gitu ya. Jadi potensi P3 untuk bisa lolos itu memang lebih besar dibandingkan PSI. Yang kedua, Baik. ini juga menunjukkan beberapa kondisi di mana sebenarnya itu stabilitas suara itu sudah terjadi ya. Dalam kondisi yang dimana kita sudah melaksanakan 6 kali pemilu pasca reformasi, itu basis dukungan suara partai itu sudah terbentuk dan soliditas pemilih itu sudah terbentuk ya. Baik. Jadi Dan nanti kita menggunakan ambang batas 1% itu memang sangat menyulitkan bagi partai-partai baik, baru. Mas Arya. Jadi nanti kita lihat dinamikanya seperti apa termasuk real count terakhir nanti 20 Maret 2024. Kita mau ke Mbak Grace lagi. Mbak Grace sudah terhubung bersama kita. Mbak Grace, pertanyaan terakhir dari kita Mbak. Tadi kan Mbak Grace menyampaikan ya bahwa kalau kita bicara soal konteks kenaikan suara itu tidak hanya dialami oleh PSI tapi juga PKB dan juga Gelora. Tapi yang disorot menurut Mbak Grace ini hanya PSI. Apa yang terjadi menurut Mbak Grace? Ya, itu tidak mungkin karena kalau ya saya pikir tidak lepas mungkin dari figur ketua umumnya, mungkin ya Mas Kaisang yang menarik untuk disimak apakah partainya bisa masuk atau tidak, sehingga dan juga inilah ya narasi yang berkembang, kan kita tahu narasi konspirasi itu lebih disukai. Nah, apapun itu saya ingin juga menunjukkan bahwa di sini nih misalnya kalau dikatakan margin of error itu paling melesetnya sedikit-sedikit aja. Kalau kita lihat PKB hari ini, menurut quick count, di sini saya ambil quick countnya indikator itu 10,65%. Menurut real count hari ini ada di 11,56. Jadi selisih atau lonjakan, legit suaranya itu ya, bahasa yang suka dipakai oleh media, itu 0,91, hampir 1%. Gitu. Jadi tinggi juga nih, hampir mentok di margin of error-nya gitu. Yeah. Jadi jangan dibatasi seolah-olah menurut hitungan tertentu, kemudian kalau tidak sesuai maka pasti curang gitu. Karena ini kan ada berbagai alasan. Tapi kalau kita lihat si rekap, nanti teman-teman pasti kaget lagi kalau data-data dari DKI udah masuk. Karena data dari DKI di mana PSI potensial untuk masuk 5 besar saja saat ini baru 30% yang masuk. Jadi mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan ketika data-datanya sudah lebih besar dari 30%, pasti ada penambahan suara lagi yang juga signifikan. Ntar dibilang apa lagi narasinya. Gitu. Jadi
Kami masih optimis, kami Baik. mengawal prosesnya, mengajak teman-teman semua, ayo kita sekarang dengan mudah kok bisa mengakses ke websitenya KPU, ayo aja kita pantau sama-sama, kita kawal sama-sama. Buat Baik. PSI ini kepentingan kita sama-sama juga menjaga agar suara-suara itu tidak hilang, tidak salah catat, tidak Iya. salah jumlah gitu ya. Karena ini kan pekerjaan manusia, ini human error-nya sangat besar. Jadi Baik. mari dikawal bersama-sama dengan Baik. positive thinking aja gitu. Baik, terima kasih Mbak Grace, terima kasih Mas Arya, terima kasih juga Mas Hanggoro. Kita akan tunggu nanti apakah optimisme dari PSI ini bertemu dengan hasil quick count di tanggal 20 Maret nanti. Kita akan tunggu sama-sama. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.